Hai semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian dalam keadaan baik, sehat, dan pastinya tetap semangat ya. Di video kali ini kita akan belajar tentang teks anekdot. Dalam kehidupan sehari-hari kita seringkali mendengar atau membaca cerita lucu ya. Cerita lucu tersebut bisa jadi hanya merupakan cerita rekaan. Tetapi banyak juga yang didasarkan atas kejadian nyata. Ada cerita lucu yang dibuat benar-benar untuk tujuan menghibur, tetapi ada juga yang digunakan untuk tujuan lainnya. Salah satu cerita lucu yang banyak beredar di masyarakat adalah anekdot. Anekdot digunakan untuk menyampaikan kritik, tetapi tidak dengan cara yang kasar dan menyakiti. Anekdot ialah cerita singkat yang menarik karena lucu dan mengesankan. Anekdot biasanya mengangkat cerita tentang orang penting atau tokoh masyarakat atau terkenal berdasarkan kejadian yang sebenarnya. Kejadian nyata ini kemudian dijadikan dasar cerita lucu dengan menambahkan unsur rekaan. Mari kita mendata pokok-pokok teks anekdot yang berjudul Dosen yang juga menjadi pejabat. Di kantin sebuah universitas, Udin dan Tono, dua orang mahasiswa sedang berbincang-bincang. Saya heran dengan dosen ilmu politik, kalau mengajar selalu duduk, tidak pernah mau berdiri. Ah, begitu saja diperhatikan sih Ton? Ya, Udin tahu sebabnya. Barangkali saja beliau capek atau kakinya tidak kuat berdiri. Bukan itu sebabnya Din, sebab dia juga seorang pejabat. Loh, apa hubungannya? Ya kalau dia berdiri, takut kursinya diduduki orang lain dong. Haha. Dari contoh anekdot di atas, sekarang kita analisis yuk. Judulnya yaitu dosen yang juga menjadi pejabat. Masalah yang dibahas yaitu dosen merangkap jadi pejabat. Unsur humornya, kalimat penutup anekdot sebagai jawaban mengapa sang dosen tidak pernah mau berdiri dari tempat duduknya, ternyata karena kalau dia berdiri, takut kursinya diduduki orang lain. Kritik yang disampaikan adalah kritik pada para pejabat yang takut kehilangan jabatannya atau tidak mau diganti oleh pejabat baru. Selanjutnya yaitu penyebab kelucuan anekdot. Kelucuan dalam anekdot biasanya disampaikan dengan bahasa yang singkat tetapi mengena. Dalam anekdot berjudul Dosen yang juga menjadi pejabat, terdapat sindiran atas dosen yang juga menjadi pejabat. Cerita tersebut menjadi lucu karena alasan dosen tidak mau berdiri, duduk terus selama mengajar karena takut akan kehilangan kursi jabatannya apabila ia berdiri. Setelah kita mengetahui penyebab kelucuan anekdot, mari kita membandingkan anekdot dengan humor. Kamu telah belajar bahwa anekdot adalah cerita singkat yang lucu dan menarik. Apakah semua cerita lucu dapat dikategorikan sebagai anekdot? Seringkali orang menyamakan antara humor dengan anekdot. Agar dapat mengetahui persamaan dan perbedaan antara keduanya, mari kita baca humor Surat Cinta Tukang Buah dan Tukang Sayur. Dan juga anekdot dosen yang menjadi pejabat. Setelah kalian membaca keduanya antara humor dan juga anekdot, perhatikanlah contoh perbandingan antara anekdot dan humor berikut ini. Pada anekdot dosen yang menjadi pejabat, ide ceritanya itu berupa peristiwa nyata, sedangkan humor Surat Cinta Tukang Buah kepada Tukang Sayur itu merupakan rekaan. Kemudian dari aspek isi, anekdot dosen yang menjadi pejabat itu masalah terkait tokoh publik atau masalah yang menyangkut orang banyak. Sedangkan humornya itu tentang masalah kehidupan sehari-hari atau umum. Kemudian dari aspek fungsi komunikasi, anekdot dosen menjadi pejabat itu menyampaikan kritik atau sindiran secara halus, sedangkan humor Surat Cinta Tukang Buah kepada Tukang Sayur itu menghibur fungsinya. Kemudian dari aspek makna tersirat,
Pada anekdot, makna tersiratnya menyadarkan para pejabat agar jika masa jabatannya habis, mereka bersedia untuk turun dari jabatan dan siap digantikan oleh yang lain. Sedangkan makna tersirat dari humor surat cinta tukang buah kepada tukang sayur, yaitu tidak ada makna atau pesan tersirat yang disampaikan. Demikian materi pada video hari ini. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk kalian like, komen, share, dan subscribe agar channel ini semakin berkembang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.